Ya, halo Ibu. Halo Mbak Gita, Urban. Hai, selamat pagi. Selamat siang Ibu. Sekarang udah siang ya. Iya, selamat siang. Gimana kabarnya Ibu? Kita baru pertama kali ketemu ya Bu ya? Iya, betul. Baik Mbak Gita. Baik, iya. Alhamdulillah baik anak Urban. Masih diberikan kelancaran untuk ada aktivitas di hari ini dan bertemu anak Urban juga yang lagi dengerin. Ibu mungkin kalau misalnya di hari ini Bu, di hari Jumat boleh sapa dulu kali ya anak Urbannya. Ya. Halo hai anak semua Urban. anak Urban, pendengar anak Urban di seluruh provinsi Jawa Barat khususnya ya. Iya, dan terima kasih Ibu. Tapi anak Urban di sini kita nggak bakalan udah gue bilang nggak bakal. Hemawati anak Urban selaku Kadif Pelayanan Hukum dari Kanwil Kemenkum Jawa Barat. Ya, kalau misalnya ngomongin Kemenkum anak Urban ya apa yang ada di otak kamu? Kalau misalnya gue sih kayaknya tentang ini ya, hukum-hukum yang ada di Indonesia mungkin. Nah, tapi secara khusus anak Urban, hari ini kita bakal ngebahas tentang kekayaan intelektual atau KI ya Bu ya. Iya, betul. Nah, kalau misalnya ngomongin KI Bu, ini kan banyak banget ya, maksudnya secara general gitu ya. Orang pun ngerasanya kayaknya banyak banget masyarakat di Indonesia tuh kayaknya belum aware rasanya Bu sama haki apalagi ya Bu ya, hak paten, hak cipta segala macam anak Urban itu masuk ke salah satu hal yang emang meliputi di kekayaan intelektual itu sendiri anak Urban. Salah satunya adalah merek ya. Tapi jauh sebelum itu anak Urban kayaknya kita harus ngebahas tentang KI-nya dulu sendiri ya. Kalau misalnya kekayaan intelektual sendiri Ibu, definisinya tuh sebenarnya apa sih? Iya. Baik Mbak Gita, definisi kekayaan intelektual itu sebenarnya adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang memiliki nilai guna atau nilai ekonomi yang berguna bagi masyarakat, bagi manusia. Itu dia anak Urban ya. Tapi kalau misalnya emang kekayaan intelektual sendiri anak Urban ya, itu kan tadi udah dibilang ya punya nilai guna, punya nilai ekonomi juga gitu ya anak Urban ya. Kalau misalnya kita pindah ke manfaatnya sendiri Ibu, sebenarnya kalau misalnya kita punya KI itu manfaatnya apa sih? Hak eksklusifnya tuh sebenarnya apa sih gitu? Mungkin anak Urban pengen tahu juga Bu. Iya, kalau kita sudah mempunyai kepemilikan kekayaan intelektual itu kita mempunyai hak kepemilikan eksklusif, memberikan izin, melarang kepada pihak lain untuk menggunakan secara bersama-sama atau izin lisensi kepada pihak lain. Pemilik kekayaan intelektual juga dapat mengalihkan haknya melalui jual beli, waris, hibah, wasiat, wakaf dan perjanjian lainnya, serta dapat menuntut apabila terjadi pelanggaran terhadap kekayaan intelektual tersebut. Intinya kalau misalnya kita punya kekayaan intelektual anak Urban ya, berarti kita harusnya dapat perlindungan ya Bu ya. Iya, betul. Dapat perlindungan, terus juga itu pasti udah dapat kepastian hukum yang jelas lah ya. Iya. Tapi hukum yang jelas itu sebenarnya kayak gimana sih Bu? Iya, artinya begini, KKI ini kan instrumen hukum, perlindungan hukum bagi pemilik kekayaan intelektual tersebut. Jadi perlindungan kekayaan intelektual melalui itu sebenarnya ada dasar hukumnya ya, dasar hukum yang mengatur secara spesifik. Itu tergantung ke setiap rejimnya. Seperti kalau Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang diubah dengan ada peraturan terbaru sekarang yang Nomor 5 Tahun 2026 itu mengatur merek gitu ya. Mengatur merek. Ya, Nomor 28 Tahun 2014 itu tentang cipta seseorang. 13 Tahun 2006 tentang paten, 31 2000 tentang desain industri dan undang-undang lainnya. Jadi sebenarnya apa yang dimaksud perlindungan hukum itu ketika seseorang tanpa izin pemilik hak cipta atau karya tersebut, artinya dia bisa melakukan tuntutan, baik tuntutan secara hukum maupun melarang seseorang untuk mempergunakan hak tersebut gitu. Karena kan emang kita berarti udah punya hak dan udah didaftarin juga kan Bu ya. Iya, betul sekali. Berarti yang undang-undang tadi Bu itu ada tentang merek, tentang paten, hak cipta, terus juga desain industri ya Bu ya. Emang betul. Keempat hal itu emang yang meliputi di hak kekayaan intelektual sendiri gitu. Betul. Terus Bu, kalau misalnya hak pemilik kita atau dasar hukumnya kan udah tadi ya Bu ya. Kalau misalnya objeknya sendiri tuh sebenarnya apa aja sih Bu?
Ya kalau objek kekayaan intelektual itu ya seperti saya sebutkan tadi, kalau merek itu seperti penamaan identitas. Nah, Identitas artinya semakin reputasi merek itu semakin terkenal, dia pasti semakin mahal. Kan begitu. Labeling, logo. Nah, objek dari itu dari objek merek itu. Kalau kita melihat gambar Apple itu kita sudah terbayang itu apa? Itu handphone yang merek Apple, kan begitu. Itu namanya merek, identitas gitu ya. Itu berupa penamaan, labeling, logo. Nah, kalau ada juga paten. Nah, paten itu berkaitan dengan proses dan fungsi secara teknologi. Kalau dulu kan foto-foto kita sampai susah gitu ya, ngangkat tangan. Nah, sekarang dengan penemuan tongsis kita semakin dimudahkan. Nah, ada juga hak cipta. Hak cipta itu melekat pada karya tulis, seni, program komputer, aplikasi, ya seperti itu, buku, terus jurnal. Nah, ada juga objek dari desain industri, melindungi bentuk, konfigurasi, garis dan produk. Nah, seperti itu gambarannya kira-kira, Mbak. Oh gitu ternyata ya. Balik lagi kalau misalnya kita ngomongin merek ya Bu, tadi kan udah bilang Apple misalnya ya. Kalau misalnya kita Apple berarti keinget salah satu ponsel yang belakangnya tuh ada gambar apel kegigit setengah ya Bu ya. Iya betul. Tapi kadang-kadang tuh merek juga bisa kayak gini nggak sih Bu? Misalnya di zaman sekarang gitu ya anak korban ya. Kalau misalnya lu ngomong odol, pasti orang-orang tuh nyebutnya itu adalah apa ya? Itu adalah suatu benda gitu. Padahal kan itu merek. Jadi udah makin semelekat itu ternyata kalau misalnya kita punya merek segala macam gitu. Odol sendiri kan emang sebenarnya nama merek anak korban ya. Tapi seiring berjalannya waktu karena mungkin mereknya itu sangat-sangat apa ya? Sangat-sangat melekat di pikiran orang-orang. Jadi orang tuh bahkan nggak tahu kalau misalnya si odol itu sebenarnya nama merek bukan nama barang. Gitu. Nama barangnya ya pasta gigi anak korban gitu ya. Tapi kalau misalnya ini Bu, kita pindah ke hak pemilik KI-nya ya Bu ya. Kalau misalnya kita daftarin KI sendiri Bu, sebenarnya itu tuh bisa jadi investasi jangka panjang nggak sih Bu? Iya, jadi seperti KI ini kita harus merubah pola pikir masyarakat, khususnya pelaku usaha, baik mikro. Nah KI ini bukan sejenis biaya, karena memang kalau pendaftaran merek ini kan ada biayanya ya. Pendaftaran merek itu 500.000 dengan rekomendasi. Nah, itu sebenarnya investasi bukan biaya. Kenapa? Karena dengan kita memiliki merek seperti saya bilang tadi, semakin reputasinya semakin terkenal, itu pasti dia semakin mahal. Nah, kalau ketika membeli barang nih Mbak ketika kita membeli, nggak usah jauh-jauh, sepatu dengan bahan yang sama, satu merek Adidas, satu merek tidak bermerek, pasti orang memilih yang punya merek. Karena jaminan kualitasnya, pembedanya. Gitu. Gitu. Nah, kalau kita misalnya pergi ke sebuah toko, misalnya nggak usah jauh-jauh lagi juga, kita pergi ke misalnya Uniqlo. Nah, kita sudah brand-brand yang ada di Uniqlo kita udah harus membawa uang sejumlah berapa. Nah, seperti itu gitu. Jadi pentingnya identitas atau kepemilikan produk tersebut sebagai upaya perlindungan hukum supaya kita bisa lebih mengembangkan produk tersebut begitu, Mbak. Iya, tapi kan kadang-kadang tuh banyak banget apalagi kalau misalnya pelaku UMKM ya Bu ya. Apakah mereka emang harus punya merek juga nggak sih Bu? Atau emang harus kayak ya udah semua UMKM yang ada di Indonesia mau nggak mau harus didaftarin KI gitu misalnya. Sebenarnya harus nggak sih Bu? Pelaku UMKM tuh? Kalau kita wajib kan harus gitu. Karena kalau kita tidak mendaftarkan merek, artinya identitas kita itu tidak sah secara perlindungan hukumnya. Dan jangan lupa pendaftaran merek ini kan first to file. Siapa yang mendaftar pertama, dialah pemilik. Nah, kalau misalnya contoh ada kemarin perusahaan sepatu. Nah, dia mendaftarkan terlebih dahulu, artinya dia sah sebagai kepemilikannya. Gitu. Jadi bagi kita yang sudah punya usaha, udah membangun, lebih baik mereknya, identitasnya melekat dulu, kita miliki dulu gitu. Gitu. Legalitas kepemilikan merek tersebut kita dapat dulu gitu, Mbak. Jadi kalau misalnya kita udah punya merek dagang anak korban ya mau nggak mau harusnya kayaknya didaftarin KI-nya aja deh, daftarin mereknya aja deh. Karena apa? Karena itu tadi kalau misalnya once nih ya kita sebenarnya pertama kali nih yang make Bu ya. Tapi ada orang juga
pakai merek yang sama, ternyata dia duluan yang ngedaftarin dan ternyata dapat legalitasnya itu ya dia duluan yang daftarin, bukan kita sebagai orang pertama yang bikin mereknya atau pakai mereknya ya Bu ya. Iya betul, dan suatu saat kalau dia melarang kita untuk mempergunakan merek tersebut, ya berarti mereka sah gitu. Kita harus melepas gitu. Seperti itu. Dia anak urban ya. Tapi kalau misalnya ini Bu, apa aja sih sebenarnya kalau misalnya orang-orang tuh yang punya kepemilikan kekayaan intelektual tuh hak yang didapat sama mereka tuh apa aja sih Bu? Ya kalau hak yang didapat dalam kepemilikan merek itu merupakan memanfaatkan haknya secara ekonomi seperti menjual, mewariskan, menghibahkan, mengagunkan maupun memberikan lisensi kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Itu dia anak urban ya. Kalau misalnya kamu nih yang lagi dengerin kita dan Bu Hema anak urban ya, kamu bisa nanya-nanya apalagi yang emang punya merek dagang sendiri ya Bu ya. Mungkin bisa nanya langsung ke Bu Hema yang emang ada di bidangnya, yang emang berkapabilitas di bidang itu anak urban. Kamu bisa langsung aja chat ke 0811 221063 ya anak urban ya, karena kita selalu nemenin kamu nanti sampai jam 12 nanti anak urban. Ya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi secara lebih dalam, secara lebih detail lagi, makanya kamu make sure standby terus di 106,3 FM Urban Radio Visual. Urban 106,3 FM Radio Visual. 106,3 FM Urban Radio Visual anak urban. Halo, selamat siang. Masih ada kita di sini anak urban, tapi nggak sendiri, masih barengan juga sama Ibu Hema. Halo Ibu Hema. Kita masih nemenin anak urban ya. Di siang hari ini mungkin ada yang udah kayak kelaparan, udah nungguin kayak waktu-waktu istirahat yang lagi kerja mungkin anak urban ya. Tapi nggak menutup kemungkinan emang lagi ada yang WFH juga ya. Tapi by the way anak urban, kita masih ngebahas tentang kekayaan intelektual ya. Tadi kita juga udah ngebahas banyak banget anak urban, definisinya kayak gimana, terus juga objeknya apa aja. Tapi sekarang kita masuk ke ruang lingkupnya Ibu. Iya, baik Mbak Gita. Iya, ruang lingkup dari kekayaan intelektual sendiri Ibu, itu kan ada banyak ya. Iya, mungkin betul. Ibu bisa jelasin ya Bu, ada apa aja gitu. Ya, ada hak cipta, paten, merek, desain industri, rahasia dagang, indikasi geografis. Nah, seperti itu. Jadi setiap jenis KI ini memiliki objek dan perlindungan yang berbeda. Beda-beda. Namun semuanya bersifat hak eksklusif. Artinya hanya pemilik yang berhak menggunakan atau memberikan izin. Jika tidak didaftarkan. Untuk yang wajib daftar seperti merek, maka akan sulit mendapatkan perlindungan hukum apabila tidak didaftarkan. Makanya segera daftarkan, karena memang sifatnya itu siapa pendaftar pertama dialah berhak memilikinya. Seperti itu Mbak. Kalau misalnya apalagi sekarang nih ya Mbak Gita, perkembangan teknologi membuat siapa saja bisa menjual dan menyebarkan produk konten dengan mudah ya sekarang ini. Namun hal ini juga membuka peluang penyalahgunaan seperti penjualan barang palsu, ya kan, penggunaan merek tanpa izin hingga pembajakan karya. Jika tidak memiliki instrumen hukum, hal ini dapat merugikan pelaku usaha asli dan menurunkan kepercayaan konsumen tentunya. Iya, karena kalau misalnya kita udah daftarin KI ini anak urban ya, daftarin merek, daftarin hak paten segala macam anak urban, itu bisa ngamanin usaha kita ya Bu ya. Dan bisa ningkatin nilai ekonomi juga nggak sih Bu? Iya betul sekali. Iya kan. Kalau misalnya udah dapat merek segala macam, itu tadi dia anak urban contohnya tadi juga udah dijelasin sama Ibu Hema ya anak urban ya. Orang-orang pasti lebih memilih yang emang udah trusted, yang emang udah terkenal mereknya juga. Iya, gitu. Karena jaminan kualitasnya ketika bermerek apa tidak, yang asli apa tidak, itu pasti berbeda kan begitu. Benar. Tapi Ibu kalau misalnya kita ngomongin merek sendiri ya, merek itu sebenarnya definisinya apa sih Bu? Ya, kalau definisi ini definisi merek itu sendiri itu adalah pembeda ya. Pembeda barang jasa. Merek bisa berupa nama, logo, simbol, bahkan suara. Merek menjadi identitas utama. Identitas utama usaha dan membedakan produk kita dari kompetitor gitu. Nah, itu dia. Karena kalau misalnya kamu nih anak urban, kita ingetin lagi ya, kalau misalnya lagi dengerin kita berdua di hari ini di Urban Talk anak urban, apalagi kebetulan kamu juga emang pelaku ekonomi kreatif juga ya, yang emang punya merek dagang sendiri, dan kalau misalnya pengen pengen ngamanin usaha kamu mungkin anak urban ya, kamu bisa langsung daftarin aja ya. Bu kalau misalnya mau ngedaftar itu
di mana sih Bu? Ya, kalau kita Daftarin merek ya Bu ya? Iya, daftaran merek itu ke dgiv.go.id gitu. Iya. Jadi kalau tapi sebelum kita mendaftarkan merek itu terlebih dahulu harusnya kita men-searching ya, karena merek itu tidak bisa didaftarkan dengan nama yang sama. Oke. Gitu. Berarti nggak boleh sama karena takutnya kalau misalnya ada kesamaan kan orang jadi bingung ya. Ini merek punya ini tapi kok pemiliknya beda gitu. Mungkin gitu ya Bu ya. Jadi merek itu ada 45 kelas ya. Yang kelas 1 sampai dengan kelas 35 itu dia produk barang. Nah, kalau jasa itu 36 sampai dengan 35 sampai 45. Nah, 36 sampai 45 kalau untuk barang itu klasifikasinya 1 sampai dengan 35. Seperti itu. Ya, jadi kalau kita produk kita misalnya barang itu pilihlah pada saat pendaftarannya itu kelasnya itu 1 sampai 35. Nah, kalau misalnya buat syarat-syaratnya sendiri berarti emang udah ada ya Bu ya? Iya, jadi untuk ngedaftarin segala macam. Iya, artinya pertama identitas pemohon, label dan logo merek kita sendiri, sama kelas barang dan jasanya. Nah, seperti tadi jangan lupa searching dulu, jangan sampai ada itu karena potensi tertolak, sayang kan ketika tertolak itu uang kita tidak bisa kembali. Berarti mau nggak mau kita harus daftar ulang lagi ya Bu ya? Iya. Daftar ulang. Iya, betul. Nah, kalau misalnya ini Bu, kan kita tadi udah dibilang juga sama Ibu ya. Sekarang tuh kita udah bener-bener kayak masuk ke era digitalisasi gitu ya anak urban. Banyak banget orang-orang yang emang udah masif banget di digital anak urban, mau kamu jualan, mau branding diri kan banyak banget ya Bu ya. Tapi di era digital kayak gini ya Bu ya, banyak nggak sih Bu sebenarnya pelanggaran-pelanggaran yang ada di media digital mungkin ya anak urban ya Bu, yang emang tuh berkaitan sama kekayaan intelektual Bu? Wah, untuk saat ini pastinya ada lah ya. Jadi seperti meniru produk atau merek, menjual barang tanpa izin pemilik hak, menyebarkan atau mendistribusikan konten ilegal. Contohnya contoh nyata lah ya. Penjualan tas sepatu dengan merek terkenal palsu di marketplace. Itu banyak Ibu, sekali. Banyak banget Bu. Contohnya Bu ya, Adidas jadi Adinda. Itu penggunaan logo brand orang lain tanpa izin. Upload film, musik atau desain tanpa hak. Jadi pelanggaran ini sering terjadi karena kemudahan akses digital dan kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat. Bu, gitu. misalnya kayak gini Bu ya, ada contoh misalnya si Hiban ini seneng banget nonton film, tapi karena dia uangnya terbatas, dia nonton lewat Telegram misalnya. Karena ada Bu yang kayak gitu ya, harusnya kan kita nggak boleh ya. Harusnya kalau misalnya kita mau nonton segala macam, mau menggunakan karya orang, mau ya pokoknya mau menikmati karya orang gitu ya Bu ya. Harusnya kan lewat akses yang legal gitu ya Bu. Jangan ilegal kayak si Hiban nonton kok lewat Telegram. Biasanya kan ada yang kayak gitu. Nah, orang-orang kayak gitu cara ngelacaknya tuh gimana Bu? Ya, kita pasti tahu, artinya kan seperti beli barang lah, pasti kita tahu tuh mana yang palsu, mana yang tidak palsu. Dari sisi kualitas, dari tampilan suara digital filmnya misalnya, tampilan pasti berbeda yang asli. Walaupun agak sulit, tapi itu kalau kita teliti itu cermat, itu kita bisa membedakan rasanya, ya kan, menikmati film atau barangnya itu pasti beda gitu. Ya harusnya sih kalau misalnya kita beli barang Hermes ya Bu ya, terus satu lagi namanya Herman, ya harusnya dibeli yang Hermes dong, jangan yang Herman. Semua orang juga tahu, maksudnya kayak apalagi merek-merek yang emang udah terkenal, yang emang udah banyak orang tahu gitu ya. Iya, mungkin balik lagi ya, intis ekonomi kayaknya kadang-kadang orang tuh lebih mintingin kayak ya udah gue nggak apa-apa pakai yang segini dulu aja. Kadang kan orang begitu, tapi tetap aja nggak boleh kayak gitu anak urban ya. Mending yang emang pasti-pasti aja gitu. Berarti itu ya Bu ya contoh-contohnya emang pelanggaran-pelanggaran yang emang ada di media sosial terkait sama kekayaan intelektual gitu. Jadi masyarakat Indonesia pun artinya dengan kesadarannya ketika melihat barang-barang palsu itu sebenarnya ya kita juga bisa melaporkan gitu. Supaya produk lokal yang original ini bisa dinaikkan, karena kan pasti berbeda dari sisi kualitas ya kan. Bener. Gitu. Jadi memang sekarang ini mekanisme pelaporan ini kan masih delik aduan ya. Jadi
pelapor itu mengadukan pemilik hak kekayaan intelektual itu atau pemegang lisensi resmi melaporkan ke online melalui sistem secara online ke sistem DJKI atau offline melalui layanan langsung. Nah, misalnya seperti membawa identitas pelapor, bukti kepemilikan hak atau sertifikat yang dimiliki, gitu. Jadi sama-sama dibikinkan uraian pelanggarannya atau misalnya dengan link akun produknya apa yang ini dilaporkan seperti itu, Mbak gitu Gita. ya. Cara-cara biar kayak gimana caranya kalau misalnya ada orang yang melanggar merek kita, misalnya ada orang pakai merek kita atau bahkan kayak udah mirip banget ya Bu ya dari segala kualitas atau mungkin dari nama mereknya juga, begitu caranya ya Bu ya. Iya, betul. Tapi kalau misalnya cara kita biar kayak ngurangin pelanggarannya itu gimana sih Bu? Ya, dengan menumbuhkan kesadaran masyarakat ya tentang pentingnya menghargai karya cipta orang lain gitu ya. Ya nggak usah jauh-jauh. Misalnya Mbak Gita nih mulailah berusaha kecil-kecilan. Misalnya Mbak Gita kerjasama dengan membuat pelaku usaha kue Mbak Gita. Wah, kayaknya ini ada resep yang bisa saya coba. Gita Cake. Nah, ternyata Mbak Gita sudah susah payah mengembangkan terus membangun usaha ini. Ternyata Gita Cake itu punya orang lain. Artinya kan Mbak Gita harus melepaskan, padahal Gita Cake itu orang sudah ada reputasinya. Nanti saya beli Gita Cake artinya rasanya pasti saya puas karena rasanya manis, asin dan udah terbayang. Ternyata suatu waktu Gita Cake sudah ada pemilik resminya sehingga Mbak Gita harus melepaskan merek tersebut. Seperti itu. Berarti harus rebranding lagi dong Bu, mau nggak mau kayak gitu ya. Itu. Harus repot lagi ya kita ya ngeluarin budget lagi kayak ternyata Gita Cake nih berubah nama jadi ini misalnya. Itu kan harus butuh kayak budget lagi ya Bu ya. Betul. Kayak gitu ya. Harus daftar ulang lagi. Berarti itu ya yang harus di harus jadi awareness sama orang-orang, sama masyarakat juga gitu. Jangan yang buat orang-orang yang memang kayak meniru merek segala sesuatu ada korban, kayaknya harus dikurangin ya Bu kayak gitu ya Bu ya. Makanya harus selain menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kekayaan intelektual itu harus segera daftarkan karya kita gitu supaya kita sah mempunyai legal memiliki merek tersebut seperti itu. Kadang-kadang kan orang kayak gitu ya ada korban ya, kayak kurang sadar, mungkin kurang aware sama hal-hal tersebut. Yang apalagi kalau misalnya emang kelas kelas UMKM Bu, kadang-kadang kan begitu nggak sih Bu, belum sampai ke tahap yang itu. Mereka tuh cuman bagian yang kayak ya udah saya bikin merek ini, saya jualan, saya ada pendapatan, kadang-kadang segitu aja mikirnya Bu, tapi tanpa mikir kayak gue harus yang kayak daftarin kekayaan intelektual ini gitu, daftarin merek ini anak yang korban. Punya artinya kan seperti merek itu kan kalau sudah terdaftar jaminan kualitasnya ya kan, identitas siapa itu udah jelas, makanya ya salah satunya sosialisasi dan edukasi ya seperti ini kita lakukan supaya masyarakat lebih paham ya pentingnya kekayaan intelektual ini. Nah, artinya dengan kesadaran masyarakat yang tinggi dengan kekayaan intelektual ini pasti mendorong ekonomi masyarakat pelaku usaha yang pada waktunya akan mendorong ekonomi nasional. Itu dia. Banyak banget anak korban hal yang bisa didapetin kalau misalnya kamu daftarin merek dagang kamu ya. Jadi lebih aman, terus juga ningkatin kualitas juga ya Bu ya. Ekonominya juga, nilai ekonominya juga anak korban jadi meningkat gitu. Buat anak korban yang emang dari tadi nih udah ada banyak banget Bu yang yang bertanya Bu. Udah banyak banget yang nanya, mungkin kita bacain tapi dijawabnya nanti ya. Iya, boleh. Iya, kita bacain anak korban dari pertama bentar. Dari Amora katanya, perkenalkan saya Amora dari Cimahi, izin bertanya. Kalau dalam kasus penolakan merek karena kemiripan, sebenarnya gimana sih cara nilai persamaan pokoknya itu, katanya gitu Bu. Itu ada secara hukum gak? Misalnya dilihat dari nama, tampilan atau apa gitu katanya gitu Bu. Terus yang kedua, kita 2 pertanyaan dulu ya anak korban ya. Katanya Kak, aku Jaden dari Lengkong, katanya mau tanya, kalau misalnya kita punya karya konten digital atau desain, apakah itu bisa didaftarkan kayak gitu? Itu dulu ya anak korban ya. Nanti bakal dijawab setelah beberapa lagu yang bakal kita puterin. Jadi kamu make sure jangan kemana-mana ya. Standby terus di 106,3 FM anak korban. Kalau misalnya kamu mau ngeliat secara visual, ada Gita, ada Bu Hema di sini. Bisa dilihat di www.urban1063fm.com. Jangan kemana-mana, masih ditemani sama Gita yang pastinya di Urban Talk.
Urban 106,3 FM Radio Visual. Si live dari Jalan Anyar nomor 52 Bandung. Anak Urban ada kita di sini nemenin siangnya kamu yang pastinya di Urban Talk. Dan Anak Urban kita juga masih barengan sama Ibu Hema. Ya, kita tadi bacaan intelektual Anak Urban yang banyak banget ruang lingkupnya tuh, mulai dari merek, terus juga ada dari tadi hak cipta, hak paten ya Bu ya, banyak ya. Ya. Dan Anak Urban sekarang kayaknya kita mau bacain beberapa pertanyaan yang emang udah masuk tadi tuh di WhatsApp kita Anak Urban di 0811221063 ya. Mungkin kita langsung ke pertanyaan pertamanya aja ya Anak Urban ya. Ini pertanyaan pertama dari Amora Anak Urban, kita bacain ya. Kalau dalam kasus penolakan merek karena kemiripan, sebenarnya gimana sih Bu cara nilai persamaannya itu? Baik secara hukum gitu ya Bu ya. Misalnya mungkin dilihat dari nama, tampilan, atau ada gak sih hal lainnya gitu. Gimana Bu? Ya, baik. Kalau persamaan dalam merek umumnya dilihat dari 3 aspek ya, Oke. yaitu fonetik, konseptual, dan visual. Oke. Fonetik berkaitan dengan kesamaan bunyi, konseptual berkaitan dengan kesamaan makna, dan Oke. visual berkaitan dengan kesamaan tampilan atau bentuk dari merek tersebut. Oke. Begitu Mbak Gita. Jadi Iya, iya. Persamaan yang dimaksud mencakupkan persamaan pada keseluruhannya maupun persamaan pada pokoknya. Persamaan pada keseluruhannya terjadi apabila suatu merek memiliki kesamaan yang identik, baik dalam bentuk tulisan, lukisan, logo maupun susunan warna dengan merek milik pihak lain atau merek yang telah dikenal oleh masyarakat secara umum, sehingga menimbulkan kesan yang sama secara utuh. Sedangkan persamaan pada pokoknya itu merupakan kemiripan yang timbul akibat adanya kesamaan pada unsur dominan antara satu merek dengan merek lainnya, sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan. Nah, seperti itu Mbak Gita. Iya, Ibu kalau misalnya tadi kan ada kesamaan keseluruhan sama kesamaan pada pokoknya gitu ya. Kesamaan pada pokoknya itu kan kesamaan dominan. Nah, kesamaan dominan itu yang dimaksud tuh kayak gimana Bu? Nah, kesamaan dominan itu misalnya satu merek ini begini. Kita ambil contohnya apa Mbak Gita? Menurut Mbak Gita apa? Kita ambil satu ini contoh, deh, coba. makanan deh Bu. Merek makanan deh. Oke. Iya. Nah, merek makanan, mereknya kita pilih apa? Misalnya apa ya? Ini Tadi kita, deh, kalau enggak gini Gita aja. cake deh, Gita Saya cake aja deh. yang kasih contoh. Oke, ya. boleh. Saya kasih contoh Iya. persamaan pada pokoknya itu. Iya, kesamaan dominannya tuh kayak gimana? Iya, garam misalnya, Iya. gudang garam, Iya. ya kan? Gudang garam itu persamaan pokoknya itu misalnya serupa. Gudang garam, persamaan visual face-nya itu cara penempatannya, cara penulisannya, susunan warnanya, gitu ya. Nah, satu Surya gudang garam, satu gudang garam super nasional gitu ya. Jadi hampir sama gitu ya. Persamaan pada pokoknya secara visualnya, investasinya, konseptualnya, fonetiknya, persamaan cara penempatannya, cara penulisannya, susunan warnanya. Satu merah hitam misalnya, merah tua, satu merah agak sedikit lebih muda. Jadi padahal gitu. Ya ngerti. Berarti kalau misalnya kayak itu tuh kayak kita tuh dihadapin sama dua merek, dari layoutnya sama, penempatan fontnya sama gitu ya, penempatan gambarnya juga sama gitu. Mungkin kayak gitu ya Bu ya, secara visual ya. Iya, jadi hampir sama gitu. Padahal itu sebenarnya nggak sama gitu ya. Beda. Secara visualnya gitu. Terus cara penempatannya, konsepnya, cara penulisannya, susunan warnanya. Ya itu tadi merah, sama-sama merah, tapi ada merah muda, merah tua gitu. Ngerti. Dan ini Bu, pertanyaan kedua Bu dari Jaden, katanya kalau misalnya kita punya karya konten digital atau desain, itu bisa didaftarin atau enggak Bu? Ya. Tentu bisa ya, bisa dicatatkan sebagai hak cipta, walaupun pada dasarnya hak cipta bersifat otomatis dan deklaratif. Namun ketika nanti ada pelanggaran, sertifikat pencatatan dapat berguna sebagai bukti kepemilikan sehingga mempermudah penyelesaian pelanggaran tersebut gitu. Jadi tentunya bisa gitu. Bu, kalau misalnya kita punya merek udah didaftarin, tapi kita nih sebagai apa ya? Sebagai yang punya merek tapi udah didaftarin ini melakukan pelanggaran. Pelanggaran itu rata-rata kayak gimana Bu? Apa aja?
pelanggaran yang udah didaftarin itu? Ya, artinya kita yang sudah maksudnya pelanggaran yang sudah didaftarin atau Iya, gimana? iya, untuk merek yang emang udah didaftarin. Biasanya tuh kalau misalnya ada pelanggaran, nah pelanggarannya tuh semacam apa gitu? Iya, contoh ya kita merek sepatu, kita ambil aja merek sepatu Adidas lah, iya, ya kan? iya. Nah pelanggarannya itu dipergunakan oleh tanpa seizin oleh pemilik sah Adidas itu. Jadi dia ambil merek Adidas, dia copy ke produknya dia sendiri, gitu. Padahal dia bukan sah kepemilikan merek tersebut, gitu. Iya, Jadi iya. kemungkinan itu Iya. jadinya terkenal palsu, ditiru, gitu kan? Gitu. Iya. Itu ya banyak banget ya iya. anak urban ya, celahnya sebenarnya banyak banget celahnya, makanya kalau misalnya kamu pengen nyempitin celahnya mending kamu daftarin aja merek dagang kamu ya anak urban ya. Iya, betul. Terus ini pertanyaan ketiga anak urban, katanya siang Git sebelum berangkat Jumatan nih saya Robi di Sukabumi. Jauh banget Sukabumi. Katanya kebetulan nih aku ada usaha ayam goreng. Ada dua Iya. pertanyaan. Yang pertama, buat cek merek yang udah didaftarin di mana sih alamatnya Bu? Iya. Jadi untuk benar sekali ya, karena sebelum kita cek daftar merek itu harus searching dulu, jangan sampai Iya. potensi tertolak itu, Iya, karena iya. sayang. Sayang. Karena daftar merek itu kan PNBP-nya ada ya, Iya, iya. bagi yang punya rekomendasi Oke. dinas itu ada biayanya pendaftaran 500.000, untuk pendaftaran merek umum Iya. itu 1.800.000, masa perlindungan 10 tahun. Jadi Oke. cek sebelum didaftar itu di PDKI Iya. underscore Indonesia garis Iya, datar iya. Indonesia titik dgip.go.id. Oke. Gitu. Jadi kalau ada merek yang sama di kelas yang sama, Iya. maka harus diganti. Iya. Jika dipaksakan, kemungkinan besar pendaftaran merek akan ditolak gitu. Untuk itu bisa juga berkonsultasi ke kantor wilayah Jawa Barat Jalan Jakarta nomor 27. Dan kita ada inovasi loket virtual, bisa dicek juga di Instagram kami, yaitu tagar kekayaan intelektual Jabar. Oke. Iya. Oke. Berarti sebenarnya banyak juga ya. Iya, kekayaan intelektual Jabar. Oke. Itu alamat Instagram kami. Itu kalau misalnya orang-orang yang emang pengen konsul bisa ya Bu ya, pas Iya. mau daftarin mereknya segala macam. Gitu ternyata anak urban ya. Mungkin harusnya sih terjawab ya. Di sini anak-anak di sini ada yang mau nanya juga nggak? Ada yang mau nanya nggak ke si Ibu? Iya. Iya. Sini deh. Pakai ini. Nah, sini Besti. Yes. Bawah. Yes. Nih. Iya. Ibu izin tanya. Iya, silakan. Misalnya kalau kita punya usaha namanya Biswit, tapi usahanya itu kue, Iya. kayak kue kering atau usaha kue-kue yang lainnya gitu, Iya. kayak cake gitu. Iya. Nah, terus ketika saya cek itu ada yang namanya juga sama Biswit, Iya. tapi itu usahanya restoran, beda. Iya. Meskipun sama-sama F&B kan, tapi beda dari jenis makanannya kan ya. Iya. Nah, itu apakah usaha saya itu bisa didaftarkan atau saya harus ganti nama merek lain? Iya, baik Mbak. Nah, kalau jenis makanan kue kering itu biasanya itu kan kelas 2930 ya, Iya. tapi tergantung bahan dasarnya. Oke. Kalau kue kering itu termasuk kelas 30. Oke. Nah, misalnya ada satu lagi yang memang sudah punya merek tapi dia bukan kelas 30. Oke. Nah, itu bisa. Bisa. Silakan didaftarkan. Iya. Asalkan jenisnya beda ya Bu. Kelasnya. Oh, kelasnya beda. Iya, Oh, iya. kelasnya Tapi beda. kalau yang di kelas sama dengan merek yang sama tidak bisa. Tidak bisa. Gitu, iya. Gitu ya. Karena kan tadi udah disampaikan bahwa kelas 1 Iya. sampai 35 itu adalah barang, 36 sampai 45 itu adalah jasa. Gitu ya. Iya. Bisa kebayang jawabannya terjawab tidak? Iya. Iya, terima kasih. Masih bisa ya? Iya, Untuk intinya- didaftarin bisa ya Bu ya? Iya, jika di kelas yang sama Iya. tapi produk restorannya tidak sama persis, artinya bahan baku kita kan kue ini beda juga bahannya apa nih. Nah, Iya. kalau restoran bahannya apa? Iya. Jadi masih bisa didaftarkan intinya dengan kelas yang berbeda Berbeda. gitu. Itu
Intinya at least kalau misalnya kamu punya nama yang sama tapi emang pas dicek di websitenya anak urban ya. Iya. Terus kamu nemu nama yang sama, merek yang sama sama yang punya kamu, tapi dengan kelas yang berbeda itu nggak apa-apa ya. Iya. Masih bisa ya, Betul. tapi harus dicek juga syarat-syaratnya. Iya, searching di PDKI Searching. dulu, Di Pangkalan PDKI, Data Bu? Kekayaan Intelektual. Iya. PDKI. Iya, dkip.go.id. Biar kalau misalnya kita tuh bisa apa ya? Bisa nurunin kesempatan apa ya? Pokoknya bisa nurunin biar kayak celahnya tuh sedikit buat kayak ditolaknya gitu. Iya, betul. Iya, anak urban ya. Thank you loh buat anak urban yang udah selalu dengerin selama 1 jam kita ngebahas tentang kekayaan intelektual anak urban barengan sama Ibu Hema ya. Tapi by the way anak urban kayaknya kita harus selesai sampai di sini ya. Anak urban jangan kemana-mana pokoknya. Tapi satu deh, kita mau kayak apa namanya? Minta Bu Emma buat mungkin ada saran-saran, mungkin ada pesan juga Bu buat orang-orang yang emang lagi dengerin kita dan kebetulan mereka tuh punya usaha, emang ada di bidang ekonomi kreatif juga Bu. Ada Bu? Oke, baik Mbak. Perlindungan KI sangat penting di era digital ya. Pendaftaran merek adalah langkah utama perlindungan atau instrumen hukum. Pemerintah menyediakan sistem yang cepat dan transparan. Kesadaran masyarakat dan pelaku usaha menjadi faktor utama keberhasilan perlindungan KI di Indonesia. Sehingga kami mendorong daftarkan merek sejak awal. Hindari penggunaan tanpa izin, laporkan pelanggaran secara resmi. Langkah preventif lebih aman dan murah dibandingkan menyelesaikan sengketa di kemudian hari. Dapatkan mereknya, daftarkan mereknya, peroleh legalitas hukumnya, kembangkan usahanya. Itu dia anak urban ya. Thank you ya Ibu. Ya. Udah mau ngobrol-ngobrol sama kita selama 1 jam ini anak urban. Tapi kalau misalnya kamu nih yang emang tadi lagi anak urban kayaknya harus dicatat lagi deh. Kalau mau daftar itu di mana Bu biar anak urban tuh yang lagi dengerin tuh tahu gitu. Baik. Nah, kayak kalau untuk mendaftar itu intinya di webnya dkip.go.id. Oke, itu ya anak urban ya. Terima kasih anak urban yang udah nemenin kita di hari Senin. Hari apa sih nih? Hari Jumat ya? Hari Jumat, besok weekend anak urban. Ini adalah hari yang kita tunggu-tunggu sebenarnya ya anak urban ya. Thank you anak urban di hari Jumat ini udah dengerin kita. Jangan lupa buat yang cowok sholat Jumat ya. Kita nanti bakal balik lagi nemenin kamu di Urban Talk selanjutnya. Kita yang pamit sampai ketemu di hari Senin dan bye. Urban Radio.